Nah, ini yang saya rasa kita mesti terbuka ya, membangun tim nasional Indonesia dengan siapapun yang ingin membawa merah putih. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah, PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Tapi yang pasti, yang menggembirakan tentunya yang sudah plong, lega bahwa alih status mereka datang tepat pada waktunya. Dan itu luar biasa. Pascal Strike juga bisa menjadi bagian dari perjalanan tim nasional Indonesia. Ini sesuatu banget dia. Dan ya kalau misalkan bisa November atau Desember, maka pemain ini akan bisa diturunkan saat tim nasional Indonesia kualifikasi Piala Dunia round 3 di Maret nanti. Masih ada sisa 4 pertandingan yang membuat nanti akan menjadi pembeda, menjadi pelengkap, dan tentu saja menjadi penentu perjalanan tim nasional Indonesia yang bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur runner-up. Semoga saja. Pascal Struijk kirim kode siap perkuat timnas Indonesia, siap-siap Sintayong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Back Leeds United, Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piru, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piru yang meninggalkan komentar. Ia menulis, Indonesia is calling, atau, Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Miss Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Miss Hilgers dan JIZS di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November tahun 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, tanggal 20 Maret tahun 2025, menjamu Bahrain, tanggal 25 Maret tahun 2025, kedatangan China, tanggal 5 Juni tahun 2025, dan bermain di kandang Jepang, tanggal 10 Juni tahun 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Hairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ole Romeni, FC Utrecht terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Back Leeds United, Pascal Struijk kirim kode ke PSSI, ngebet dinaturalisasi karena Kevin Dix dan Hilgers. Pemain grade A Pascal Struijk yang bermain di Leeds United kirim kode ke PSSI. Pascal Struijk sepertinya mulai ngebet main di timnas Indonesia karena Kevin Dix dan Miss Hilgers yang gabung untuk berjuang bersama Asnawi Mangkualam DKK. Timnas Indonesia sepertinya sudah memiliki daya tarik tinggi bagi para pemain buangan timnas Belanda. Prestasi yang semakin moncer timnas Indonesia dan tingginya apresiasi dari fans timnas Indonesia, membuat para pemain keturunan grade A mulai terbuka untuk menerima tawaran PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain-pemain grade A yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas Belanda dan Italia, mulai berpindah haluan untuk bermain di timnas Indonesia.
Pemain grade A pertama yang memutuskan bergabung adalah Miss Hilges yang main di FC Twente. Fans timnas Indonesia bahkan sangat bangga dengan Miss Hilges saat sang pemain bertanding melawan Manchester United di Old Trafford pada laga Liga Eropa. Setelah itu, Kevin Dix yang bermain di FC Copenhagen. Kevin Dix dan FC Copenhagen main di Liga Denmark dan juga main di Liga Champions Eropa. Kedatangan dua pemain grade A ini, ternyata menarik perhatian pemain Liga Inggris Pascal Struijk. Pascal Struijk saat ini bermain bersama Leeds United dan hampir selalu menjadi pemain inti. Ketertarikan Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia terlihat dari kode yang dia berikan pada Instagram pribadinya. Pascal Struijk saling memberikan komen-komen yang menyebut Indonesia. Ini bermulai saat sang pemain menulis komentar di Instagram Joel Piru yang juga diduga memiliki darah Indonesia. Indonesian player, tulis Joel Piru di akun Instagram Pascal Struijk. Pascal Struijk lalu kemudian membalas di Instagram Joel Piru dengan kata-kata, Indonesia is calling. Mungkin apa yang dilakukan oleh Pascal dan Joel hanya seperti candaan biasa. Akan tetapi, kode seperti ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Kode seperti ini pernah dilakukan oleh Kevin Dix dan Maarten Paes yang juga saling sebut Indonesia saat berkomentar di Instagram mereka masing-masing. Tentunya, kode Pascal Struijk adalah kode bahwa dia memang sudah sangat tertarik untuk membela timnas Indonesia. Mengenal Pascal Struijk, bintang Leeds United yang dikabarkan bisa bela timnas Indonesia. Pascal Struijk menjadi nama pemain Belanda terbaru yang berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Back klub Championship Division, kasta kedua Liga Inggris, bersama Leeds United itu dilaporkan memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Nama Pascal Struijk ramai diperbincangkan setelah pemain berusia 25 tahun itu disebut dalam podcast sepak bola Belanda, Voetbal Primeur, saat membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Pascal Struijk adalah pemain yang luar biasa dan memiliki opsi untuk bermain bagi Indonesia, ujar host senior tersebut. Namun kata opsi yang dimaksud bukan berarti Pascal Struijk menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia atau dia diincar oleh pelatih Sintayong untuk dinaturalisasi, melainkan dirinya punya hak dan eligible atau bisa memperkuat skuad Garuda. Memang jika mengacu pada aturan FIFA, tidak semua pemain yang memiliki darah campuran bisa memperkuat suatu negara, hanya mereka yang punya ayah, ibu dan kakek, nenek yang diperbolehkan membela negara di luar kewarganegaraannya. Khusus Pascal Struijk, dia diketahui memiliki garis keturunan dari kakek nenek pihak ayahnya yang dilaporkan berasal dari Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pemain yang bersangkutan pun pernah mengutarakan hal itu. Ya, dari kakek dan nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk. Orang-orang Indonesia tahu kalau saya punya darah Indonesia, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu, imbuhnya. Hanya saja, sampai saat ini Pascal Struijk tak pernah buka suara lagi soal itu. Dia pun tak pernah juga menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, tapi, daripada terus penasaran siapa pemain tersebut, ada baiknya coba mengintip profil Pascal Struijk. Dia saat ini membela Leeds United di Championship 2024/2025. Profil Pascal Struijk. Pascal Augustus Struijk, itulah nama lengkap sang bek yang lahir di Deurne, Belgia, pada tanggal 11 Agustus tahun 1999. Dia sudah menekuni sepak bola sejak kecil dan mengawali karirnya muda di ADO Den Haag. Dia pernah masuk skuad ADO U17 hingga U19 pada 2016.